PSM tetap bisa mempertahankan tradisi adalah klub besar yang selama ini belum terdegradasi dan mudah-mudahan selamanya tidak terdegradasi. Iya. Manajemen tidak baik-baik saja itu tentu akan berpengaruh kepada penerimaan hak dari pemain itu sendiri, sehingga kejadian yang sama di beberapa musim lalu itu terjadi di PSM. Puasa gelar juara kita merasakannya itu di Parepare, tetapi PSM tidak akan sempurna juara kalau bukan di Makassar. Saya biasa berbincang-bincang dengan teman-teman supporter dari klub lain, itu sangat menyayangkan kok PSM dengan klub sebesar itu sampai sekarang belum memiliki stadion. Manajemen PSM ini cukup terbuka nggak sih kepada publik soal kondisi klub? Kalau saya kurang terbuka. Apa yang kira-kira mereka sembunyikan? PSM Makassar akhirnya selamat dari jurang degradasi. Klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ini dipastikan tetap bertahan di Liga 1 musim depan setelah melewati musim yang penuh drama, tekanan, dan juga krisis. Mulai dari sanksi FIFA, larangan transfer pemain, pergantian pelatih, badai hengkangnya pemain, hingga isu finansial yang terus saja menghantui. PSM Makassar yang dulu disegani di musim ini justru terseok-seok. Bahkan sempat membuat publik Makassar takut kehilangan klub kebanggaannya dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah selamat dari degradasi sudah cukup? Atau justru ini alarm keras untuk masa depan PSM Makassar? Di studio Kata Bangda, kita akan bicara jujur bersama supporter PSM, Sekjen Red Gang Sadat. Apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat musim ini ya, apakah ini salah satu musim paling berat untuk PSM Makassar? Iya, kalau kita melihat musim ini tentunya menurut saya dan mungkin mewakili teman-teman supporter, ya ini adalah musim terberat di mana kita kenal bahwa PSM Makassar adalah salah satu klub sepak bola yang disegani, yang memiliki catatan prestasi yang mungkin tidak kalah dengan klub-klub besar lain di Indonesia. Namun di musim 2025-2026 ini, seperti yang dikatakan tadi, kita harus menahan napas hingga 2 partai terakhir, baru bisa memastikan bahwa PSM tetap bisa mempertahankan tradisi adalah klub besar yang selama ini belum terdegradasi dan mudah-mudahan selamanya tidak terdegradasi. Iya. Banyak supporter sempat takut ya PSM benar-benar degradasi. Seberapa besar kepanikan itu dirasakan supporter? Ya, saya kira seperti yang saya katakan tadi sangat besar. Kita tahu ini PSM Makassar ini adalah bukan hanya sebuah klub sepak bola bagi kami di supporter khususnya, dan saya rasa semua masyarakat pecinta sepak bola di Sulawesi Selatan. PSM ini adalah merupakan jiwa, merupakan roh, dan merupakan kebanggaan yang selalu akan menjadi idaman, selalu akan dinantikan untuk tetap berlaga di kasta tertinggi, sehingga ketika PSM dalam kompetisi itu terancam degradasi, tentu ketakutannya akan sangat besar dan berpengaruh terhadap teman-teman dan seluruh masyarakat pecinta PSM Makassar, bukan hanya di Makassar tetapi di Sulawesi Selatan. Menurut Red Gang, apa masalah terbesar PSM musim ini? Finansial, manajemen pelatih, atau komposisi pemain? Iya, saya kira dari 4 indikasi tadi, saya kira semua bisa dikatakan itu merupakan salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi penampilan PSM, terutama dari sisi finansial. Kita tahu bahwa setelah kita juara di Parepare kemarin, sampai saat ini kita harus masih memainkan laga kandang kita itu di kota Parepare, meski masih berada di wilayah Sulawesi Selatan, tetapi tentunya ini sangat berpengaruh. Teman-teman supporter tidak selamanya bisa total hadir di Stadion Gelora B.J. Habibie di Parepare seperti yang pernah terjadi di kota Makassar, sehingga tentu itu akan berpengaruh dari sisi finansial.
kemudian dari manajemen juga saya melihat ada kekurangan komunikasi, ada komunikasi yang hilang. Saya bisa katakan ada komunikasi yang hilang antara manajemen itu sendiri, kemudian antara manajemen dengan pemain, begitupun dengan manajemen dengan supporter, dan ini tentu merupakan pengaruh dan berdampak sangat besar terhadap prestasi tim dalam satu musim ini. Kemudian terkait dengan komposisi pemain, tentu juga komposisi pemain ini kan dampaknya dari sisi finansial tadi. Ketika tim-tim besar yang pada saat awal-awal kompetisi ketika merekrut pemain tentu harus menyesuaikan dengan finansial yang ada. Begitupun dengan pergantian pelatih di tengah-tengah kompetisi, kemudian banyaknya pemain-pemain bintang kita di musim yang lalu dari 2023 waktu kita juara kemarin itu harus hengkang ke klub lain. Seberapa besar ya dampak sanksi FIFA dan larangan transfer pemain terhadap performa tim? Nah itu tadi yang saya katakan bahwa ketika manajemen tidak baik-baik saja, itu tentu akan berpengaruh kepada penerimaan hak dari pemain itu sendiri, sehingga kita di musim ini lagi-lagi kejadian yang sama di beberapa musim lalu itu terjadi di PSM. Ketika ada pemain yang merasa haknya belum diselesaikan kemudian melapor dan itu terbukti, sehingga keluarlah sanksi FIFA untuk pelarangan PSM melakukan transfer. Ini tentu berdampak juga karena ketika datang pelatih baru dan menginginkan pemain yang memang sesuai dengan filosofi melatihnya, tentu ini menjadi salah satu penghalang, sehingga faktor larangan FIFA yang beberapa kali terjadi di musim ini tuh menjadi pengaruh juga dengan performa PSM. Pergantian pelatih di tengah musim juga jadi sorotan. Apakah itu sudah menjadi keputusan yang tepat? Ya, kalau dari sebuah klub sepak bola tentu hal ini sering terjadi, tetapi tidak selamanya itu tepat. Tergantung dari bagaimana situasi pada saat pelatih itu diganti. Terkait dengan di situasi di PSM, saya kira ini kurang tepat karena digantinya pelatih kemarin kan kita berharap adanya pelatih baru itu mampu mengangkat prestasi PSM itu sendiri. Nyatanya justru ya seperti itulah, di awal-awal di 4 pertandingan pada saat pelatih baru ini masuk, kita bisa berharap bahwa PSM bisa memenuhi target finish di urutan kelima, tetapi ternyata setelah itu kita malah mengalami banyak sekali kemunduran, terutama banyaknya hasil-hasil yang tidak maksimal di kandang sendiri, baik itu hasil seri maupun hasil kekalahan di kandang sendiri. Banyak pemain inti hengkang, apakah PSM gagal menjaga kestabilan skuad? Iya, seperti yang saya bilang tadi bahwa musim ini PSM dari segi finansial sangat merugikan tim itu, sehingga yang saya katakan bahwa tahun 2023 itu kita memiliki banyak pemain-pemain handal yang pada saat itu membawa PSM juara. Dengan adanya trauma-trauma keterlambatan gaji lah, atau kurangnya hubungan antara manajemen dengan pemain, pelatih dengan pemain itu sendiri, sehingga banyak yang seharusnya pemain-pemain yang bisa kita tetap pertahankan, tetapi itu di luar kemampuan manajemen PSM sendiri, sehingga ya kita bermain di musim 2025-2026 ini dengan pemain yang ada. Saya tidak mengatakan pemain ini jelek, tetapi ini adalah hasil perburuan yang memang sesuai dengan situasi PSM saat ini. Bermain jauh di Parepare juga disebut-sebut mempengaruhi mental tim. Apakah itu benar-benar terasa? Ya, tentu terasa sekali. Karena kalau supporter? Ya, sebagai supporter tentu kita sudah memiliki chemistry dengan pemain itu sendiri, dan dari beberapa perbincangan ketika dukungan penuh dari supporter itu hadir, mental pemain tentu akan berlipat-lipat, sehingga itu sangat berpengaruh dari
penampilan di setiap laga PSM, dan kita tahu sendiri di Kota Parepare itu jarak antara Kota Parepare dengan Kota Makassar itu dengan menempuh jalur darat itu harus 3 jam. Kemudian teman-teman supporter yang kemarinnya kalau bermain di Makassar hanya membutuhkan budget untuk bayar tiket, kalau ke Parepare harus mengeluarkan budget double lagi untuk transportasi. Kemudian teman-teman yang mungkin memiliki pekerjaan ketika itu bermain malam, dia harus memikirkan harus pulang malam, Iya. dan itu tentu mengganggu teman-teman untuk beraktivitas keesokan harinya. Apa momen paling membuat supporter merasa PSM dalam bahaya? Ya itu tadi yang saya katakan bahwa musim ini kita pernah mengalami kejadian ini, tetapi tidak pada situasi di detik-detik berakhirnya musim kompetisi. Ini betul-betul membuat kami khawatir, membuat kami deg-degan. Bahkan kepastian PSM lolos dari jurang degradasi itu ditentukan oleh laga dari 2 klub lain. Menurut teman-teman di Red Gang ya, supporter, siapa yang paling bertanggung jawab atas keterpurukan PSM di musim ini? Kalau berbicara tanggung jawab, tentu ini kalau menurut saya kita berbicara tentang sepak bola secara general ini, tentu banyak yang harus bertanggung jawab di situ, tetapi masing-masing harus berada pada porsi masing-masing. Manajemen harus berada bagaimana manajemen ini mengatur segala urusan-urusan yang ada di tim, terutama terkait dengan pemain-pemain yang ketika ada merasa seperti yang saya katakan tadi, biasa tersendat dengan hak-haknya, manajemen harus hadir di situ untuk memberikan kewajibannya. Begitupun dengan pemerintah, saya rasa pemerintah kita baik Kota Makassar maupun Sulawesi Selatan ini tentu harus menjadi perhatian khusus kita, bahwa walaupun PSM Makassar itu yang saya katakan adalah roh dan jiwa masyarakat Sulawesi Selatan, tetapi tanah kelahirannya ada di Makassar, roh juaranya ada di Makassar. Walaupun kemarin kita sempat setelah 23 tahun puasa gelar juara kita merasakannya itu di Parepare, tetapi PSM tidak akan sempurna juara kalau bukan di Makassar, dan ini tentu memerlukan tangan besi dari pemerintah, terutama pemerintah Kota Makassar, pemerintah Sulawesi Selatan. Ya kita tahu PSM Makassar ini adalah klub tertua, bahkan saya bisa katakan PSM Makassar ini walaupun pada saat dia lahir bukan nama PSM, tapi ini adalah cikal bakal terbentuknya sepak bola di Indonesia, lahir jauh sebelum PSSI 1902 ya? 1915. 15. Ya, PSM sudah ada di situ dan banyak memberikan sumbangsi terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia, sehingga alangkah malunya kita memiliki tim yang begitu sangat dibanggakan, bukan hanya di Sulawesi Selatan, bahkan teman-teman supporter juga. Saya biasa berbincang-bincang dengan teman-teman supporter dari klub lain, itu sangat menyayangkan kok PSM dengan klub sebesar itu sampai sekarang belum memiliki stadion. Artinya walaupun bukan stadion pribadi, tetapi stadion itu harus hadir di tanah kelahiran PSM itu sendiri, sehingga yang dikatakan tadi bahwa ini menjadi salah satu faktor terpuruknya, itu bisa kita kembalikan rohnya PSM di Makassar, dan berharap 1-2 tahun ke depan kepastian hadirnya sebuah stadion untuk menjadi tempat perhelatan laga-laga PSM itu bisa dihadirkan di Kota Makassar. Di tengah kondisi sulit, apa yang membuat PSM akhirnya mampu bertahan dari degradasi? Saya kira pengalaman, saya berkatakan tadi PSM ini adalah klub besar, nama besar PSM itu, sirip napace PSM itu, walaupun yang saya katakan bahwa kemarin kita memastikan diri terhindar dari degradasi karena hasil dari pertandingan klub lain, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa PSM adalah sejarah, sehingga sejarah itu kembali terulang. Beberapa kali kita hampir saja masuk di jurang degradasi, tapi sampai sekarang kita masih tetap bertahan. Mudah-mudahan hal-hal seperti itu, karena PSM ini yang merupakan klub yang dulunya ada kompetisi perserikatan. Kita tahu
banyak klub-klub perserikatan yang dulu dimiliki oleh pemerintah kota. Kita sebut saja, mohon maaf, ada Persipura, ada Balikpapan, Persiba Balikpapan, ada Arema yang pernah ini juga, kemudian ada PSMS Medan, dan itu kan semua klub-klub besar. Bahkan dari beberapa klub itu ada klub menjadi pendiri dari PSSI itu sendiri. Dan saya rasa kalau saya tidak salah mungkin PSM dan Persija aja satu-satunya, atau Persib Bandung, yang klub ex perserikatan yang belum pernah terdegradasi. Iya. Tribun musim ini terlihat jauh lebih sepi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya itu tadi. Jauh ya? Jauh, salah satunya jauh. Kemudian kebijakan dari manajemen. Berarti kecewa sama supporter. Iya, saya bisa katakan bahwa beberapa kebijakan-kebijakan PSM di musim ini itu tidak memuaskan kami. Ada beberapa membuat kami kecewa. Contoh misalkan. Contoh dari segi tiketing. Ya, ini kan akhir-akhir musim ini mereka sudah bisa membuat kebijakan dengan menurunkan harga tiket. Seharusnya manajemen itu tahu bahwa sebagian besar tribun itu dihuni oleh supporter. Sebagian besar supporter ini adalah adik-adik, teman-teman, ya mohon maaf, masih harus menggantungkan budgetnya untuk menyaksikan PSM itu dari orang tuanya. Sehingga kebijakan ini untuk laga lawan Persib ini, saya kira ini yang seharusnya dari dulu harus dilakukan. Berapa sih harga tiket sekarang yang paling murah? Yang paling murah di harga 50.000. Itu tribun kita di utara. Utara. Dulunya 100.000 ya. Nah, itu baru itu. Kemudian yang kedua, sekali lagi seharusnya juga kita tahu bahwa 70% pendukung PSM itu, pendukung setia itu adalah dari Kota Makassar. Ya, 30%-nya itu dari kota-kota yang selama ini memang walaupun main di Makassar, mereka tetap harus hadir di Makassar. Seharusnya apakah dari pemerintah kota, pemerintah provinsi itu harus melihat bahwa ketika ada laga PSM yang mungkin akan mendatangkan banyak orang, pemerintah itu selalu kita mengusulkan kepada pemerintah baik Kota Makassar maupun provinsi, walaupun mereka pernah melakukan itu kita minta bantuan-bantuan untuk mobilisasi teman-teman. Ini yang seharusnya juga pemerintah harus hadir di situ. Meskipun sekarang PSM bukan lagi seperti waktu perserikatan bahwa ini adalah milik pemerintah, ini sudah milik swasta, tetapi sekali lagi PSM Makassar ini adalah Makassar, bukan siapa yang ada di belakang PSM sekarang. Banyak yang bilang masyarakat Makassar kurang mendukung PSM. Setuju? Tidak setuju saya. Kenapa? Ya, kita melihat di mana-mana masyarakat Makassar itu di warkop, di mana lah di warkop, apakah itu warkop di dalam kota Makassar maupun di luar, ketika akan berlaga ketika PSM akan melakukan pertandingan ataupun setelah pertandingan, ketika PSM menghasilkan kemenangan, dia akan membangga-banggakan. Tetapi ketika PSM mengalami kekalahan di kandang, dia akan mengatakan apa di PSM. Saya kira kata apa ji itu adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat Kota Makassar, karena dia tidak akan kecewa kalau dia tidak memiliki rasa empati kepada PSM Makassar. Tadi jauh udah dijawab. Tiket juga mahal, ya kan? Terus gimana supporter melihat sponsor PSM saat ini? Cukup bagus atau masih kurang? Kalau saya rasa ini butuh, sekali lagi ini butuh tangan dingin tangan dingin dari manajemen, harus memiliki melakukan perubahan-perubahan dalam hal marketingnya. Bagaimana ketika PSM harus bermain di luar kandang dan itu tentu berpengaruh terhadap pemasukan tiket, manajemen harus hadir di situ. Bagaimana caranya PSM ini mendapatkan suntikan dana bukan hanya dari tiketing, tapi dari sponsor-sponsor. Kalau saya ini masih kurang. Ya? Dibanding dengan klub-klub lain, kita lihat Persib Bandung, kita lihat Bali United. Nah, ini yang perlu mereka ramu, bagaimana
jangan hanya melihat bahwa nilai dari sponsor ini besar atau kecil, tetapi bagaimana mereka bisa berkontribusi. Saya kira lebih 10-20 itu tidak masalah. Intinya itu mereka bisa memberikan kontribusi kepada PSM Makassar. Di tengah performa buruk, apakah loyalitas supporter sempat goyah? Kita berbicara supporter ya. Iya. Karena di tribun itu kalau saya melihat itu ada beberapa banyak ada supporter di situ, ada penonton bola di situ, ada pecinta PSM di situ, ada yang hanya datang untuk menemani keluarganya. Kalau kita berbicara supporter ini lahir dari adanya sebuah klub sepak bola. Berbicara loyalitas, tentu kalau supporter, kalau klubnya menang dan kalah, totalitas dan loyalitas itu sama aja. Hanya euforianya yang berbeda. Ya. Kritik terbesar supporter terhadap manajemen apa nih? Ya, tentu kalau kita tidak usah mengulang lagi yang sudah terjadi, tapi di depan mata sudah menanti kita musim berikutnya. Pelatih masih bagus nggak dirasa? Pelatih tentu kalau saya harus diganti dan itu yang pertama. Kemudian pendekatan manajemen ini baik kepada pemerintah kota kah, pemerintah provinsi, terutama pendekatan kepada teman-teman supporter, pendekatan kepada masyarakat, itu harus lebih banyak interaksinya, terutama perekrutan pemain, karena kita tahu ini desas-desus ya. Kalau saya melihat di media itu sudah ada beberapa pemain bintang kita, bahkan ada beberapa media sosial sudah berani menuliskan bahwa itu sudah resmi direkrut dari ada yang direkrut oleh Persib Bandung, Persebaya juga, Persebaya, Bali United, Persija Jakarta. Berarti bagus di mata klub lain, tapi mungkin karena gajinya telat ya? Salah satunya itu gajinya telat, dan kemudian mungkin pelatih yang ada di PSM ini tidak bisa melihat komposisi, tidak bisa meramu komposisi itu, sehingga sekali lagi PSM tidak boleh kalah start dengan klub lain, terutama bagaimana mendatangkan sang arsitek, karena ketika pemain yang baru direkrut kemudian arsitek, saya kira itu akan berpengaruh. Kalau saya pelatih dulu, pelatih berkomunikasi dengan manajemen, bagaimana strategi pelatih ini yang akan dimainkan di musim berikutnya, sehingga bisa mencarikan pemain-pemain yang memang cocok dengan kultur dari cara melatih pelatih yang baru akan direkrut. Menurut teman-teman supporter, manajemen PSM ini cukup terbuka nggak sih kepada publik soal kondisi klub? Kalau saya kurang terbuka. Apa yang kira-kira mereka sembunyikan? Ini kita membandingkan dengan manajemen sebelumnya, walaupun mungkin rumah yang menaungi manajemen sekarang ini sama aja, tetapi mungkin orang-orangnya yang berbeda, penghuninya yang berbeda. Itu tadi yang saya bilang bahwa komunikasi itu kurang, padahal manajemen seharusnya juga selalu bagaimana ketika klub ini bermasalah, klub ini mengalami sesuatu yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh manajemen itu, ajaklah kami. Paling tidak kami bisa memberikan solusi-solusi dengan beberapa kejadian-kejadian, karena kejadian seperti ini bukan hal pertama kali dialami oleh PSM. Ini dari manajemen sebelumnya pernah terjadi, tetapi itu bisa kita lalui dengan adanya kekompakan, adanya silaturahmi, adanya komunikasi yang baik. Meski terseok-seok ya, kenapa supporter tetap bertahan di PSM? Itu tadi, karena PSM Makassar adalah jiwa kami, PSM Makassar adalah roh kami. Bisa nggak dibayangkan ketika PSM terdegradasi? Masih tetap seperti ini nggak? Iya, karena supporter itu bukan pecinta liga, supporter itu pecinta PSM. Jadi kalaupun bisa terdegradasi, tetap dukung PSM. Tetap dukung PSM. Terus apa yang membedakan supporter PSM dengan supporter klub lain saat sedang timnya terpuruk? Saya kira sama aja kalau kita berbicara supporter. Tentu kita melihat teman-teman supporter dari klub lain juga, terutama di klub Indonesia ya, Liga 1 ya. Mereka juga dengan setia, apakah mereka
klub mereka bermain di Liga 1, Super League misalkan, atau di Liga 1, Liga 2, mereka tetap bertahan. Hanya saja mungkin itu banyak contoh ya, mohon maaf, banyak contoh. Kemarin ada kejadian di Persipura. Ini mungkin titik jenuhnya nih teman-teman di Persipura mania, menunggu Persipura ini untuk kembali ke tempat sebenarnya, dan beberapa tahun itu belum terjadi, sehingga mereka mungkin ya salah satu bentuk loyalnya juga sih totalitasnya. Iya. PSM memang selamat musim ini. Tapi apakah ini alarm bahaya untuk musim depan? Iya, manajemen, pemain, dan supporter itu sendiri, pemerintah, masyarakat Sulawesi Selatan harus bersama-sama bagaimana mengembalikan PSM ini sendiri. Karena yang saya tahu, setiap musim tidak seharusnya PSM berusaha menjauhi zona degradasi, tetapi sebaliknya, PSM ini klub besar, seharusnya PSM bagaimana berusaha berada di minimal di urutan ketiga. 2 lah biasanya. Ya, artinya di sepanjang kompetisi 1 tahun itu PSM selalu ada di 1, 2, 3. Ya. Tidak seperti sekarang, kita merasa euforia lah, sudah merasa juara karena kita terhindar. Ya, tapi itulah bentuk totalitas kita. Iya. Langkah pertama yang harus segera dibenahi oleh manajemen apa nih? Pembenahan tim, mendatangkan pelatih yang bisa mengangkat performa tim. Ada nggak gambaran pelatih siapa yang bagus? Yang pertama mungkin pelatih itu tidak boleh menjadi pelatih ajan coba-coba. Pelatih itu harus mengenal kultur sepak bola di Indonesia, khususnya di PSM. Sekira banyak mantan-mantan pelatih kita kok masih bisa kita panggil. Saya sebut aja ada Darije. Saya kira Darije ini salah satu pelatih yang dulu kita terpuruk, dia hadir dan bahkan bisa memberikan gelar juara Piala Indonesia waktu itu. Siapa? Darije. Kalisa Darije. Oh. Apakah PSM perlu investor baru atau sponsor besar untuk bisa kembali kompetitif? Iya. Jadi duit dong masalahnya nih. Iya, kalau melihat dari kemarin-kemarin PSM terseok-seok karena ya bukan rahasia umum lagi terkait dengan finansial. Kalau tidak bermasalah dengan finansial, tentu tidak bermasalah dengan sanksi pipa. Ya, manajemen harus terbuka. Bagaimanapun caranya, manajemen harus terbuka tanpa harus mengganti rumah. Bagaimana, apakah nanti rumahnya ini dibagi 2 atau seperti apa, intinya PSM harus terbuka kepada investor. Kalau investor itu akan hadir untuk membantu PSM. Saya kira itu sangat penting untuk mengembalikan kejayaan PSM. Menurut teman-teman di Red Gang ya, siapa pemain yang wajib dipertahankan musim depan? Banyak sekali, terutama pemain-pemain muda. Pemain asing saya kira Alex boleh, ada banyak lah, sehingga saya kira itu tadi yang saya katakan bahwa untuk awal menatap musim ini PSM secepatnya harus mendatangkan pelatih, sehingga pelatih inilah yang memiliki tugas, mempunyai kewenangan melihat track record pemain kita yang ada sekarang, siapa-siapa yang akan dipertahankan, kemudian siapa-siapa yang akan dilepas, kemudian bertarung untuk mendapatkan pemain-pemain yang bisa membantu PSM mengangkat prestasinya. Jadi teman-teman Red Gang berpendapat Ahmad Amiruddin ini kira-kira layak nggak atau nggak layak dipertahankan ya? Kan dia mantan pemain PSM. Ya, saya tidak. Ahmad Amiruddin ini pelatih. Ini dia kan karakter ini. Karena pelatih utama PSM sekarang tidak pernah muncul. Kami tahu bahwa dia belum dipecat. Tetapi dalam sebuah pertandingan, status pelatih kepala itu harus ada, sehingga Ahmad Amiruddin yang saat ini berposisi sebagai asisten pelatih naik jabatan ya PLT lah, PLT pelatih. Berarti boleh ya Ahmad Amiruddin? Saya melihat Ahmad Amiruddin ini dan dibantu oleh siapa sih direktur teknik, saya lupa namanya. Duet itu bagus, justru bisa menyelamatkan PSM dari jurang degradasi. Berarti yang Zulkifli.
Wah, Sul. Zulkifli mah bagus itu dulu Ya, atau dia jadi pemain. ya. Cuman mungkin masih terkendala di lisensi sehingga beliau didudukan sebagai direktur teknik dan kita tahu ini Sul ini memiliki semangat PSM meskipun beberapa kali harus bersama dengan Ahmad Nurudin ini menjadi pemain di luar, tetapi tetap dia kembali untuk PSM. Apakah PSM masih bisa bersaing di papan musim depan? Saya yakin bisa ketika manajemen melihat kelemahan-kelemahan musim sekarang, musim lalu, dibenahi, diperbaiki, terbuka, memperbaiki dari sisi finansial, memperbaiki kedalaman kekuatan kita di formasi pemain, berani membuat target, dan saya rasa kita pernah mengalami hal seperti itu. Kita berada di papan bawah, kemudian kita bisa menjadi juara di tahun berikut. Seberapa penting kehadiran stadion yang benar-benar menjadi kandang tetap PSM? Sangat penting. Bagusan mana nih? Ya, Unti atau Sudiang? Saya, Kan ada dua nanti nih. saya tidak bisa berbicara bagus yang mana bagus karena sampai sekarang belum ada kepastian apakah akan dibangun atau tidak. Iya. Tapi kalau misalnya nanti ada dua-duanya, pilihnya yang mana? Kita lihat, kita akan melihat bahwa yang mana memang memiliki memiliki pengaruh besar kepada PSM, terutama mungkin perlu dipikirkan bagaimana stadion itu bisa menghadirkan kenyamanan dalam tribun itu, baik pada saat penonton hadir di stadion, begitupun pada saat penonton kembali ke rumahnya. Karena federasi itu harus hadir juga, bukan hanya menyelenggarakan kompetisi, tetapi harus menghadirkan bahwa sepak bola ini adalah hiburan yang membutuhkan kenyamanan dan keamanan. Harapan terbesar supporter apa di musim depan? Melihat PSM kembali ke prestasi sebenarnya dan kepastian dari dua stadion tadi ini. Kalau kondisi ini terus berlanjut ya, yang sedang terjadi nih, apakah PSM bisa mengalami krisis lebih besar? Pasti akan mengalami krisis besar. Apa? Kalau ini tidak segera dibenahi. Apa krisis terbesarnya nanti? Terutama dari krisis pemain yang hilang kepercayaan kepada manajemen. Mulai ditinggalin. Ketika hak mereka tidak menjadi sebuah kewajiban dari manajemen. PSM dikenal itu kan sebagai klub yang belum pernah terdegradasi ya. Menurut teman-teman di supporter, apa rahasia mental dari klub PSM ini? PSM memiliki mental juara. PSM memiliki sejarah. Dan sejarah itu dibuat oleh PSM sendiri, pemain, supporter, dan manajemen. Ketika PSM, pemain, supporter, dan manajemen ini sudah berpisah, ya kita berharap aja sejarah itu jangan berubah. Terakhir, apa pesan supporter untuk pemain, manajemen, dan masyarakat Makassar? Pertama-tama ke manajemen dulu. Oke. Ya, saya ke manajemen dulu. Kita berharap bahwa ini sudah terjadi. Kita sudah keluar dari ketakutan. Kita akan tetap menjadi PSM yang menjadi langganan klub besar sejarah sepak bola Indonesia yang tetap akan berlaga di kasta tertinggi kita musim depan. Kita berharap manajemen bisa memperbaiki semua yang mungkin mereka anggap itu mempengaruhi performa PSM saat ini, dan manajemen harus siap dan berusaha untuk mengangkat kembali prestasi PSM di musim depan. Pada teman-teman supporter, berterima kasih saya kepada teman-teman supporter selama ini bisa tetap loyal, tetap total kepada PSM Makassar. Kita tetap bisa menjaga marwah PSM Makassar, menjaga nama baik Sulawesi Selatan, baik pada saat kita menyaksikan PSM berkandang di
di kota Parepare pada saat kita akan menuju ke Parepare dan kembali, itu bisa kita menjaga ketertiban dan keamanan, dan kepada seluruh masyarakat yang selama ini sudah berjuang bersama kami, baik yang ada di Parepare dan sekitarnya dan seluruh masyarakat Selatan, ini PSM bisa terhindar karena kita semua. Ya, oke, Mas Adat. Terima Thank you ya. kasih. Baik, PSM Makassar mungkin sedang terseok-seok. Itu pasti untuk tahun ini. Tapi sejarah membuktikan bahwa klub ini selalu punya cara untuk bisa bangkit, karena bagi masyarakat Sulawesi Selatan, PSM bukan sekedar klub sepak bola. PSM adalah harga diri, PSM adalah identitas, dan PSM adalah kebanggaan yang tidak boleh hilang. Terima kasih Anda sudah hadir dan memberikan perspektif dari sisi supporter. Sampai jumpa di Kata Abangda berikutnya. Terima kasih. Ewako.